Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Vidya Astuti dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi atau bagaimana cara pemilihan dan penggunaan obat secara mandiri dalam mengatasi penyakit ringan yang mungkin Bapak atau Ibu sering alami. Apa itu swamedikasi? Silakan disimak. Jadi, swamedikasi ini merupakan pengobatan mandiri, yang mana pengobatannya ini dilakukan secara mandiri atau secara sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, pengobatannya itu dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Nah, mungkin Bapak atau Ibu masih bertanya-tanya nih, swamedikasi itu bisa digunakan pada saat kapan gitu ya. Nah, jadi penggunaan swamedikasi ini dilakukan pada saat Bapak atau Ibu mengalami penyakit ringan yang banyak dialami, misalnya seperti pusing, demam, batuk, flu, kemudian sakit emah, diare, dan sebagainya. Nah, kemudian swamedikasi juga tidak sembarangan digunakan. Nah, obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi ini merupakan obat tertentu saja, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, berikut terdapat beberapa penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ini berlogo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, obat bebas ini dapat dijual bebas di pasaran. Nah, misalnya di apotek, toko obat berizin, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini berlogo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, obat bebas terbatas ini juga dapat dijual secara bebas tanpa resep dokter. Namun, pada saat penggunaannya memiliki peringatan khusus. Nah, obat bebas terbatas ini biasanya juga dijual di apotek, di toko obat berizin, supermarket, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada obat keras. Nah, obat keras ini berlogo lingkaran berwarna merah dengan ada huruf K di tengahnya. Nah, obat keras ini hanya dapat digunakan dengan resep dokter dan dapat ditemukan di apotek. Kemudian ada obat jenis narkotika. Nah, obat narkotika ini juga hanya dapat digunakan dengan resep dokter, tidak sembarangan untuk bisa menggunakan obat dengan jenis narkotika ini. Nah, kemudian untuk golongan obat tradisional ada obat jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, kemudian sebelum melakukan swamedikasi, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenali kondisi tubuh, kemudian yang kedua mengenali gejala penyakit yang dirasakan. Nah, hal ini bertujuan agar dalam pemilihan obatnya tidak salah. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui obat-obatan yang boleh digunakan dalam swamedikasi, yaitu dimana obat yang boleh digunakan adalah obat dengan golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, selanjutnya yaitu meneliti dan memperhatikan obat yang akan dibeli, yaitu bisa dilihat dari kemasan atau brosur obatnya, yaitu mengenai bagaimana aturan pakainya, mengenai tanggal kadaluarsanya, perhatiannya, dan peringatan dalam penggunaan obatnya. Nah, kemudian harus waspada terhadap efek samping dan interaksi obat yang mungkin akan dirasakan. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui ketepatan dosisnya, yaitu mengetahui cara pakai obatnya dan bagaimana cara menyimpannya. Nah, kemudian dalam swamedikasi tentu penggunaan obatnya ini harus tepat, yaitu dimana harus tepat jenis obatnya, yaitu sesuai dengan indikasi atau penyakitnya, kemudian diperoleh dari apotek atau toko obat berizin, kemudian obat keras tidak digunakan tanpa resep dokter, misalnya seperti antibiotik. Nah, kemudian tepat dosisnya dan tepat aturan pakainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penanganan dalam swamedikasi penyakit ringan, yaitu seperti flu, batuk, emah, dan biang keringat. Nah, flu ini merupakan suatu penyakit infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Nah, biasanya ini disebabkan oleh virus. Nah, pada saat flu, sistem imun tubuh ini berperan penting, di mana
orang dengan sistem imun tubuh yang tinggi, maka dapat sembuh sendiri tanpa menggunakan obat. Nah, kemudian gejala-gejala yang sering dirasakan pada saat flu ini biasanya yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, mata berair, kemudian batuk, bersin, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Nah, flu ini disebabkan oleh virus influenza. Nah, untuk mengatasi flu ini maka perlu istirahat yang cukup, kemudian tingkatkan gizi makanan dengan protein dan kalori yang tinggi, kemudian banyak meminum air putih dan memakan buah-buahan yang segar yang mengandung banyak vitamin, kemudian minum obat flu untuk mengatasi gejalanya, dan apabila dalam waktu 3 hari gejalanya belum hilang, maka segera periksakan ke dokter. Nah, untuk mengatasi flu bisa menggunakan obat chlorpheniramine maleate atau CTM dan diphenhydramine HCl. Nah, di sini berfungsi sebagai anti alergi. Kemudian bisa juga menggunakan obat tetes hidung seperti oxymetazoline, kemudian phenylpropanolamin, phenylephrine. Di sini berfungsi juga untuk melegakan hidung tersumbat. Nah, bisa juga menggunakan obat batuk dan paracetamol. Nah, di sini ada beberapa obat yang sering ditemukan untuk menangani flu, yaitu ada Procol, Sanaflu, dan Hovagrip. Nah, kemudian ada batuk. Nah, batuk ini merupakan refleks yang terangsang oleh adanya iritasi pada saluran pernafasan. Nah, batuk ini biasanya terjadi untuk mengeluarkan benda asing dan merupakan mekanisme dalam perlindungan tubuh. Nah, gejala-gejala yang mungkin sering terjadi pada batuk ini yaitu pengeluaran udara dari saluran pernapasan secara kuat. Nah, kemudian tenggorokan sakit dan gatal. Nah, kemudian penyebab dari batuk ini biasanya yaitu infeksi saluran pernafasan dan alergi. Nah, kemudian hal yang dapat dilakukan dalam menangani batuk, nah yang pertama yaitu minum banyak cairan, yaitu seperti minum banyak air putih dan sari-sari buah seperti jus. Nah, jangan meminum soda atau kopi. Kemudian hentikan kebiasaan merokok, terutama bagi laki-laki. Nah, kemudian hindari makanan yang dapat memicu merangsang tenggorokan seperti makanan dingin dan berminyak. Kemudian juga hindari udara malam. Nah, kemudian konsumsi madu dan tablet hisap pelega tenggorokan. Nah, di sini berguna untuk melegakan tenggorokan dan meringankan iritasi tenggorokan. Nah, kemudian hirup uap air panas, yaitu bisa disimpan pada semangkuk air panas. Nah, untuk mencairkan sekresi hidung yang kental. Kemudian dapat meminum obat batuk yang sesuai. Kemudian apabila dalam waktu 3 hari atau lebih batuk belum sembuh, maka harus segera periksakan ke dokter. Nah, kemudian untuk bayi dan balita, apabila batuk disertai nafas yang cepat atau sesak, maka harus segera periksakan ke dokter. Nah, batuk ini ada 2 jenis, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Nah, pada batuk berdahak dapat menggunakan obat-obatan yang dapat mengencerkan lendir atau dahak yang berada pada saluran pernafasan, yaitu misalnya ada obat gliseril guaicolat, kemudian bromhexin, dan obat batuk hitam. Nah, untuk obat batuk kering maka dapat digunakan obat yang dapat menekan pusat batuk di sistem saraf pusat. Nah, contohnya itu seperti dextromethorphan dan diphenhydramine. Nah, berikut ada beberapa contoh obat yang dapat digunakan untuk obat batuk berdahak, ada bisolfon dan kombi herbal. Kemudian untuk obat batuk kering itu ada siladex dan woods. Nah, selanjutnya ada penyakit MAH, di mana penyakit MAH ini merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan produksi asam lambung yang berlebihan sehingga terjadi iritasi lambung. Nah, biasanya gejala yang sering dirasakan ini yaitu adanya nyeri dan rasa panas pada ulu hati dan dada, kemudian mual, dan kadang juga disertai muntah dan perut kembung.
Nah, penyakit emah ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu terlalu banyak memakan makanan dan minuman yang dapat merangsang lambung seperti makanan pedas atau asam, kemudian kopi dan alkohol. Nah, selain itu juga dapat disebabkan karena adanya faktor stres, kemudian akibat obat-obat tertentu yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dan karena jadwal makan yang tidak teratur. Nah, dalam penanganan emah ini bisa diatasi dengan membiasakan hidup yang sehat dan makan secara teratur. Kemudian mengatur waktu makan. Nah, bisa diatasi dengan memakan sedikit demi sedikit, tapi sering. Nah, kemudian meminum obat emah atau antasida. Nah, obat yang dapat digunakan untuk mengatasi emah yaitu ada obat antasida, yaitu obat yang mengandung kombinasi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian obat antasida ini digunakannya dalam keadaan perut kosong, yaitu bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian konsumsi obat tablet kunyah atau bisa lebih efektif menggunakan suspensi. Nah, apabila emahnya berulang atau parah, maka dapat segera periksakan ke dokter. Nah, kemudian ada biang keringat. Biang keringat ini merupakan masalah kulit yang biasa terjadi pada saat cuaca yang panas dan lembab, tapi tidak berbahaya. Biasanya gejala-gejala yang sering timbul yaitu adanya bintil-bintil halus, kemerahan, terutama pada daerah-daerah lipatan tubuh seperti leher, lipatan tangan, lipatan siku. Kemudian adanya kemerahan dan lembab dan gatal. Nah, biasanya biang keringat ini terjadi karena adanya kontak yang terlalu lama antara kulit dan kotoran dalam keringat. Nah, biasanya penanganan biang keringat ini bisa diatasi dengan mengoleskan cairan kalamin atau krim anti gatal. Kemudian jangan digaruk agar tidak adanya luka atau infeksi pada kulit. Kemudian gunakan baju yang tipis, terus usahakan selalu dalam ruangan yang dingin, dan mandi paling tidak 1 kali dalam sehari. Nah, untuk mengatasi biang keringat ini, maka dapat digunakan bedak yang mengandung salisilat dan sediaan yang mengandung kalamin.